Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang merupakan mantan pesepak bola yang hidupnya mulai berantakan setelah mengalami cedera lutut. Sebagai pelampiasan, sang pria itu pun mulai menggunakan obat-obatan terlarang sebagai alat pelariannya. Sampai di suatu ketika, pria itu pun kemudian mulai menjadi seseorang yang sangat mengerikan dan tak terkontrol lagi karena obat-obatan terlarang yang dikonsumsinya mulai mengambil alih dirinya. Pria itu mulanya dikenal sebagai pemuda yang sangat gemilang dengan bakat sepak bolanya yang luar biasa, dalam sekejap berubah menjadi monster yang sangat mengerikan yang tak segan-segan mengeksekusi nyawa orang lain. Jadi, begini kisahnya. Garcia Glenn White, atau yang biasa dipanggil dengan nama Glenn. Di kisah ini, ia merupakan seorang pria berusia 32 tahun yang lahir pada tanggal 4 Februari 1963 di sebuah keluarga yang cukup sederhana di wilayah Houston, Texas, Amerika Serikat. Meski tidak tumbuh di lingkungan yang penuh kemewahan, keluarga Glenn sangatlah hangat karena dipenuhi dengan kasih sayang. Di keluarga itu, Glenn tinggal bersama kedua orang tuanya beserta 6 saudaranya yang lain. Sejak kecil, Glenn memiliki minat yang sangat membara di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Kala itu, walaupun keluarganya tak mampu mengirimnya ke sekolah atlet, Glenn selalu berusaha berlatih secara mandiri. Usahanya itu pun kemudian berbuah manis, karena ketika dirinya menginjak bangku SMA dan bersekolah di Whitley High School, skill yang dimilikinya mulai dilirik oleh pihak sekolah. Tak tanggung-tanggung, atas bakatnya itu, Glenn juga bahkan direkomendasikan oleh pihak sekolahnya untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi yang bernama Lubbock Christian University dan mendapatkan beasiswa penuh dari sana. Namun sayang, keberuntungannya itu tak bertahan lama, karena ketika itu saat dirinya sedang bertanding, lututnya mengalami cedera yang cukup parah dan Glenn pun tidak diperbolehkan bermain bola lagi. Tak hanya itu, bagai ditimpa beribu petaka. Setelah kabar menyedihkan tentang cedera lututnya itu, tak lama pacar Glenn juga menghampirinya dan mengatakan bahwa dirinya telah hamil saat itu. Menghadapi berita mengejutkan seperti itu bertubi-tubi, Glenn pun akhirnya putus asa. Lelaki muda itu kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa untuk menangani situasi itu. Untuk itu, Glenn pun kemudian memilih untuk keluar dari kampusnya dan bertanggung jawab dengan kehamilan sang kekasih. Setelah keluar dari kampusnya, Glenn pun mulai bekerja sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Setelahnya, Glenn pun mulai mencoba menerima kondisinya dan berusaha membangun keluarga yang bahagia bersama kekasihnya hingga buah hati mereka telah bertambah sampai mencapai 3 orang buah hati. Selama bertahun-tahun berusaha menjalani kehidupan normal yang bahagia bersama keluarga kecilnya, tiba-tiba saja malapetaka kembali menimpanya, yang mana kali ini Glenn kembali mengalami cedera parah di tempat kerjanya. Dan saat itu, cederanya yang kedua kali ini tak main-main, karena Glenn sampai di PHK dari tempat kerjanya, karena dianggap sudah tak mampu lagi untuk bekerja. Setelah itu, ia juga kesulitan untuk mencari pekerjaan baru. Glenn pun saat itu merasa depresi dan menganggap dirinya tidak lagi berguna. Kemudian ia pun mencari pelarian ke dunia gelap, di mana dirinya mulai menjadi pemabuk akut dan juga mencoba menggunakan obat-obatan terlarang. Melihat Glenn yang sudah tidak memiliki semangat hidup dan mulai terjerumus ke dunia itu, kekasih Glenn pun sempat memperingati lelaki itu. Namun, karena Glenn tak mau mendengarkannya, wanita itu pun akhirnya meninggalkan Glenn seorang diri karena takut Glenn memberikan pengaruh buruk kepada 3 buah hatinya. Glenn yang ditinggalkan oleh istri dan ketiga buah hatinya, ia pun semakin hancur dan semakin larut tenggelam dalam buayan kecanduan dari miras dan narkotika. Dengan keadaannya yang memprihatinkan itu, teman-temannya pun mulai menjauh dari Glenn dan tidak mau lagi bergaul dengannya. Saat itu, Glenn yang sudah tidak memiliki keluarga dan juga teman, akhirnya hidup terluntang-lantung dan makin terpuruk dalam kungkungan miras dan narkotika. Perlahan, fungsi otaknya pun menurun, kemudian membuatnya jadi lebih sensitif karena tak lagi memiliki kemampuan dalam meregulasi emosi.
Dengan begitu, Glenn pun perlahan-lahan berubah menjadi monster yang kasar dan pemarah, di mana siapapun yang menyenggolnya di saat itu, ia bisa langsung menghabisinya. Singkat cerita, suatu malam di tahun 1989, Glenn pergi ke suatu tempat hiburan malam yang menjadi sarang bagi para pengguna obat-obatan terlarang di wilayah Houston. Tujuan Glenn tentu jelas, untuk mendapatkan benda haram itu. Tetapi, ketika masuk ke tempat itu dan tinggal untuk beberapa waktu, tiba-tiba saja Glenn terlibat sebuah perkelahian dengan seorang kupu-kupu malam. Wanita itu bernama Greta William yang usianya baru menginjak 27 tahun. Diketahui wanita itu baru saja pindah dari tempat asalnya di Chicago dan mulai bekerja di tempat itu selama beberapa hari. Naas, di hari itu Greta bertemu dengan Glenn dan membuat perkara dengan si pecandu itu. Entah apa mulanya, tapi yang jelas Greta sudah sangat berhasil memancing amarah Glenn hingga keduanya pun terlibat adu mulut di tempat itu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Glenn melayangkan hantamannya kepada Greta, hingga Greta terpelanting dari tempatnya berdiri. Suasana tempat itu pun seketika menjadi hening. Semua mata tertuju kepada Glenn dan Greta. Tak puas melihat Greta tersungkur tak berdaya di lantai, Glenn pun mendekatinya dan kemudian memberikan hantaman bertubi-tubi lagi kepada wanita itu. Greta saat itu tak sempat melawan, bahkan mendorong tubuh Glenn sedikit pun Greta tak mampu karena tenaga Glenn jauh berbeda dengannya. Orang-orang di sana pun juga tak ada yang berani menghentikan Glenn. Laki-laki itu memukuli Greta tak henti-henti seperti orang kerasukan. Ditambah tubuhnya yang besar dan kekar membuat semua orang getar. Saat itu, Greta mulai lemas tak berdaya. Wajahnya sudah dipenuhi oleh cairan merah yang berasal dari mulut, hidung, maupun luka-lukanya. Tak kuat lagi menghadapi serangan dari Glenn, Greta pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan lelaki itu. Mengetahui Greta akhirnya terkulai lemas tak bernyawa, Glenn pun akhirnya merasa sangat puas. Ia kemudian langsung pergi meninggalkan jasad Greta di tempat hiburan itu begitu saja. Setelahnya, tak diketahui lagi apa yang terjadi dengan jasad Greta di saat itu. Tapi yang jelas, dari sekian banyak orang yang berada di klub itu, tak ada satupun yang berani melaporkan ke pihak kepolisian, mengingat tempat yang mereka kunjungi dan barang yang mereka konsumsi di sana semuanya adalah ilegal. Untuk itu, setelah mengeksekusi wanita malang itu, Glenn masih berhasil lolos dan melenggang bebas kemanapun ia mau. Kemudian, beranjak dari peristiwa itu, masih pada tahun yang sama, diketahui ada juga seorang wanita berusia 38 tahun yang bernama Bonita Edward yang tinggal di sebuah apartemen di wilayah timur Laut Houston bersama dua orang putri kembarnya yang bernama Bernadette Edward dan Annette Edward. Bonita memiliki kehidupan yang mirip seperti Glenn, di mana dirinya adalah seorang pengangguran dan juga kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan, dari yang diketahui di apartemennya, wanita itu seringkali mengundang para pecandu untuk berkumpul dan menggunakan narkotika bersama. Sebenarnya, putri-putri Bonita sempat pergi ke rumah neneknya karena takut dengan pergaulan ibu mereka itu. Namun, entah karena alasan apa, mereka pun akhirnya kembali lagi ke apartemen itu untuk tinggal bersama ibunya lagi. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 30 November 1989, sehari setelah kedua putri Bonita berulang tahun yang ke-16, Glenn datang ke apartemen mereka untuk menghirup narkotika bersama Bonita. Tidak diketahui dari mana Glenn dan Bonita saling mengenal, tapi saat Glenn datang, Bonita menyambutnya dengan baik dan langsung mengajaknya masuk. Disambut begitu, tentu saja Glenn merasa senang. Setelahnya, mereka pun kemudian masuk ke dalam apartemen itu dan menuju ke dapur untuk berpesta narkotika di sana. Sementara kedua putri Bonita telah tidur di kamarnya masing-masing. Saat sedang menikmati benda terlarang itu, waktu pun berlalu tanpa terasa. Di tengah pesta narkotika mereka, tiba-tiba saja Glenn terbawa suasana dan mengajak Bonita untuk berhubungan. Saat itu, ternyata Bonita masih memiliki sedikit kesadaran. Ia pun mencoba menolak ajakan Glenn dengan sesopan mungkin.
Namun, Glenn yang tidak menerima penolakan itu seketika langsung marah dan memaki-maki Bonita. Bonita yang diperlakukan seperti itu, ia pun langsung menjadi kesal. Dalam beberapa waktu, mereka pun terlibat adu mulut yang sangat hebat. Hingga puncaknya Glenn mengeluarkan gestur seperti ingin menyerang Bonita. Melihat gerakan agresif dari Glenn, rasa waspada pun seketika menyala di kepala Bonita. Wanita itu pun lalu mengambil sebilah pisau untuk pertahanan dirinya. Saat itu, Bonita sadar betul dirinya tidak akan menang jika bertarung dengan lelaki itu karena tubuh Glenn 2 kali lebih besar darinya. Glenn melihat Bonita yang mengambil sebilah pisau, ia pun semakin tersinggung dan merasa kesal. Kemudian didekatinya wanita yang mengacungkan pisau ke arahnya sambil gemetar itu. Lalu dalam sepersekian detik, Glenn pun merebut pisau di tangan Bonita dengan mudahnya. Lalu setelah itu, Glenn pun menyerang dan menikam Bonita tepat di titik vitalnya. Hingga wanita itu pun ambruk dan meninggal seketika tanpa bisa berteriak apalagi membela dirinya sama sekali. Di lain sisi, keributan yang diciptakan Bonita dan Glenn pun membuat salah satu putri Bonita yang bernama Annette keluar dari kamarnya untuk mengecek apa yang terjadi. Dan ketika melangkah menuju dapur, mata Annette pun terbelalak begitu melihat ibunya yang telah terkapar dengan bersimbah cairan merah. Di samping itu, ia juga melihat seorang lelaki yang berdiri dekat ibunya sambil memegang senjata tajam. Melihat itu, Annette pun langsung berlari untuk bersembunyi. Tetapi terlambat, Glenn sudah melihatnya dan dengan mudah menyusul langkah Annette serta menangkapnya. Setelah berhasil menangkap gadis itu, Glenn pun kemudian menyeret Annette menuju ruang tamu. Saat itu, Annette sempat meronta dan berteriak, namun tenaganya kalah jauh dengan tenaga Glenn. Sehingga pria itu pun dapat dengan mudah membungkam mulut Annette dan kemudian melemparkannya ke lantai ruang tamu untuk kemudian merudah paksanya. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya itu, Glenn langsung menjaga leher gadis tak berdosa itu serta menikam Annette tepat di bagian dadanya. Hingga gadis itu seketika mengembuskan nafas terakhirnya. Seperti ibunya, Annette pun meninggal dunia dengan berbagai luka tekaman di tubuhnya. Belum puas menghabisi Annette dan Bonita, Glenn kemudian mengecek kamar-kamar yang ada di apartemen itu dan menemukan Bernard yang sedang tertidur di salah satu kamar. Melihat gadis muda itu tertidur dengan pulas, pikiran bejatnya pun muncul lagi di kepalanya. Setelah itu, merasa ada kesempatan, Glenn pun langsung masuk ke kamar Bernard dan naik keranjangnya lalu mulai merudah paksa Bernard yang sedang dalam keadaan tertidur. Di tengah aksi bejatnya itu, Bernard pun terbangun dan begitu mengetahui ada laki-laki yang tak dikenal di atasnya, Bernard pun langsung berteriak dan meronta-ronta. Tetapi lagi-lagi dengan badannya yang begitu besar, Glenn pun berhasil mengkungkung sekaligus membungkam gadis itu. Lalu setelah puas melakukan aksi buasnya itu, Glenn pun menghabisi Bernard dengan cara yang sama seperti ia menghabisi Bonita dan Annette, yakni dengan cara menjanggal lehernya berkali-kali. Setelah berhasil menghabisi satu keluarga yang ada di apartemen itu, Glenn pun menutupi korban-korbannya dengan selimut dan meninggalkan apartemen itu begitu saja. Singkat cerita, jasad-jasad keluarga Edward itu baru ditemukan 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Desember 1989 ketika kekasih Bonita mampir ke apartemen itu. Laporan pun langsung dibuat dan investigasi segera dilakukan. Namun, karena keterbatasan teknologi saat itu, jejak Glenn pun tidak terdeteksi. Saat itu polisi berhasil juga menemukan cairan laki-laki di tubuh Bernard. Tetapi setelah dilakukan otopsi, tidak juga ditemukan identitas si pemilik DNA itu. Hingga saat itu, karena kebuntuan informasi pelaku dan barang bukti, akhirnya kasus itu pun terpaksa harus diberhentikan sebelum terpecahkan. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 1995, Glenn bersama seorang kenalannya yang bernama Tecumseh Manuel merencanakan sebuah perampokan di sebuah toko kelontong yang lumayan besar milik seorang imigran Vietnam yang bernama Haim Pham yang baru pindah ke Amerika bersama keluarganya pada bulan September 1994. Toko itu sangatlah berharga bagi Haim Pham karena usaha itu merupakan modal untuk biaya pendidikan ketujuh buah hatinya. Saat Glenn dan Manuel masuk ke toko itu, posisinya Haim Pham sedang sendiri menjaga toko itu. Kala itu, Haim Pham berusaha melawan untuk melindungi harta bendanya.
Namun sayang, Hypam diserang secara bertubi-tubi oleh Glenn dan Manuel hingga lelaki itu meninggal dunia dan wajahnya tak dapat dikenali lagi. Setelah mengetahui sang pemilik toko telah meninggal, Glenn dan Manuel pun melanjutkan aksinya dalam menjarah toko itu dan kemudian melarikan diri. Saat melakukan penjarahan, seorang saksi mata yang tak disebutkan namanya itu menghubungi pihak kepolisian dan ia langsung menjelaskan mengenai tragedi penyerangan di toko kelontong itu. Ia juga menyebutkan detail dan ciri-ciri pelaku yang menghabisi Hypam. Menanggapi laporan itu, polisi pun bergegas melakukan penyidikan. Hingga akhirnya, 9 hari kemudian, polisi pun berhasil menangkap Glenn dan Manuel di tempat persembunyiannya dan langsung menggiring mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat proses interogasi, Manuel tiba-tiba saja mengatakan kepada para penyidik bahwa Glenn juga merupakan pelaku dari pengeksekusian keluarga Edward pada tahun 1989. Karena informasi itu, Glenn pun akhirnya diinterogasi lebih lama untuk dimintai keterangan mengenai penyertaan Manuel sebelumnya. Awalnya, Glenn sempat menyangkal tuduhan tersebut, tetapi kemudian ia mengakui semua kejahatannya itu. Tak hanya itu, Glenn juga mengakui perbuatannya kepada Greta Williams. Setelah pengakuan itu, kasus keluarga Edward pun akhirnya dibuka lagi dan setelah DNA-nya dicocokkan dengan cairan lelaki yang ditemukan di tubuh Bernard, ternyata benar saja kecocokannya mencapai 99%. Untuk itu, atas segala perbuatannya, pada tahun 1996, Glenn pun didakwa atas pengeksekusian dan penyerangan dengan hukum maksimal atau hukuman eksekusi. Hukuman eksekusi itu rencananya ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015. Namun, saat itu pengacaranya mencoba mengajukan banding dengan mengklaim bahwa pengakuan Glenn pada saat diinterogasi didasari oleh pemaksaan dan penekanan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pengacara Glenn juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan trauma masa muda Glenn dan penurunan fungsi otak Glenn di saat itu. Banding itu pun kemudian diterima dan dikaji ulang pada tanggal 27 Januari 2015, sehingga pengadilan pun memutuskan untuk tidak mengeksekusi Glenn pada 28 Januari 2015. Namun, setelah segala proses hukum yang telah dilalui, Hakim Dasean Jones dari Pengadilan Distrik memutuskan bahwa Glenn tetap bersalah dan tanggal pelaksanaan hukuman eksekusi barunya pun akhirnya dilaksanakan dengan menggunakan suntikan pada tanggal 1 Oktober 2024, tepatnya pada pukul 7 malam waktu setempat di penjara negara bagian di Huntsville. Sebelum eksekusinya dilaksanakan, Glenn sempat meminta maaf kepada semua korban dan keluarganya. Lalu ia kemudian meninggalkan pesan agar orang lain dapat terus mencintai satu sama lain. Setelah itu, sambil proses eksekusi dilakukan, Glenn pun menyanyikan beberapa bait lagu yang berjudul I Trust in God atau dalam bahasa Indonesia berjudul Aku Percaya Kepada Tuhan. Hukuman final kepada Glenn itu pun disambut baik oleh para keluarga korban. Bahkan kakak dari Greta Williams sempat mengatakan bahwa sudah seharusnya hukuman itu berlaku kepada Glenn, mengingat selama ini ia hidup di penjara lebih lama dari usia adiknya sebelum dieksekusi secara tragis.